semua, kembali lagi hari ini kita bertemu di Family Channel Bulan Keluarga GKI Pondok Indah dalam segmen Keluarga Gibah, Keluarga Berbagi dan Beribadah. Bersama saya, Fasya Denisa. Tema kita minggu ini adalah melayani. Kehidupan kita sebagai orang percaya gak lepas dari panggilan pelayanan. Nah, hari ini kita mau ngobrol dengan beberapa keluarga pegiat di GKI Pondok Indah. Kita mau berbincang mengenai dinamika kehidupan keluarga mereka di tengah kesibukan aktivitas pelayanan. Yuk kita kenalan dulu sebelum mulai, ada siapa aja sih teman gibah kita malam ini? Keluarga pertama adalah keluarga Om Yan dan Tante Ami Tanumi Harja yang sudah menikah selama 34 tahun bersama dengan keempat putri mereka, Rani, Iris, Lia, dan Lala. Keluarga kedua adalah keluarga Kak Chandra dan Kanita yang tahun ini memasuki usia pernikahan 33 tahun beserta kedua putra dan putri mereka, Ezra dan Danila. Dan keluarga yang ketiga adalah keluarga Kak Thomas dan Kak Joyce yang sudah memasuki 21 tahun pernikahan bersama dengan putra-putri mereka, Janice dan Jethro. Siapa yang paling sibuk dalam pelayanan dalam keluarga? Papi. Semua. Semuanya nih ya? Ibu. Ya, saya yang paling sibuk. Papi? Semangat Papi. Waduh, ini paling sibuk. Mau dikasih pembelaan kah Kak Chandra? Enggak lah, biar aja. Kalau Kak Anita mungkin parah emang sibuk ya Kak? Enggak sih, parah sih enggak. Masih ini, controllable. Masih bisa dikontrol. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya ya. Siapa yang sering kelupaan jadwal pelayanan? Ibu, aku juga. Ibu juga kadang-kadang, ya kadang misalnya kayak ada apa ya waktu itu aku harusnya ini ya ke gereja ya gitu-gitulah. Maksudnya emang kadang suka lupa. Yang megang jadwalnya ibu tuh justru bapak. Ya, manajer. Nggak tahu ya kenapa ya, padahal sudah ditulis. Kadang si Om tuh suka marah. Coba jadwal tuh ditulis gitu. Tapi aku tuh suka ngentengin, gampangin. Oh ya deh, pasti ingat. Tapi begitu harinya nggak ingat. Sudah gitu suruh nanti di gereja. Oh ya nanti lilinnya keluarnya begini ya gitu. Tapi aku salah. Belum waktu dinyalain kok sudah dinyalain. Oh iya kayak gitu. Om mau nambahin Om sebagai supporternya, sekretaris tante mungkin. Ya dia memang kadang-kadang suka lupa, tapi kadang-kadang dia yang lupa, aku yang disalahin, kok nggak ngingetin lah. Iya benar-benar. Paling panik itu waktu itu aku lupa bahwa aku adalah pengantar pendeta. 10 menit sebelumnya, terus nyantai banget, terus waktu itu Janice baca warta, Mama lagi tugas pengantar pendeta. Nah itu asli panik banget tuh. Anak-anak bilang enggak, tapi kayaknya ada suami yang punya emosi terpendam. Boleh kasih penjelasan Kak Chandra? Kalau Nita ini kan emang pelupa, apa aja suka lupa. Jadi saya justru nanya pelayan sana hari-hari ini pelayanan apa ya, tanyanya sama Chandra, dia lebih ingat jadwal saya. Jadi Kak Chandra udah kayak sekretaris ya Kak Nita? Siapa yang paling jarang melakukan persiapan kalau pelayanan? Lala. Oh, nggak ada. Kalau aku sih kan salah satu pelayanannya itu ngedit video untuk remaja. Untuk itu aku cuma paling nunggu videonya dari Kak Alex sama si JBI-nya, dan setelah itu aku sendiri yang edit. Overall itu ya bisa bilang santai-santai aja gitu. Perasaan kalau disuruh pilih Papi sih, karena rasanya Papi lebih yang kayak wing it gitu, jadi kayak ya lihat aja nanti gimana. Lala ya. Ya habis pelayanannya ini doang Kak, masa bikin poster doang pakai persiapan? Ya kan?
Siapa yang persiapannya paling panjang kalau mau pelayanan? Ibu. Bapak Thomas lah. Siapa? Mami. Ibu, ini bajunya aja lama banget. Mau pelayanan ini bajunya apa, bajunya gimana gitu. Udah dari minggu lalunya. Bahkan sebelumnya. Kalau mau nyanyi keroncong udah berapa minggu sebelumnya nyanyi terus di rumah. Iya. Iya memang itu aku. Gitu. Saya kok nggak ngerasa ya. Tapi mungkin kalau persiapan untuk pelayanan di Mate itu kali lebih panjang ya, karena lebih banyak kali bikin-bikin macam-macam. Jadi dia selalu dari jauh-jauh hari udah nanya-nanya, udah ini segala macam gitu. Beda sama dia nggak bisa kalau yang kata Danila tadi wing it. Dia nggak bisa kalau mendadak terus nanti ya gimana nantilah, nggak bisa dia. Kalau lagi pandemi biasanya kita Zoom terus mungkin bawain renungan, bicara, bawain materi dan sebagainya. Itu cukup panjang sih. Bahkan mungkin pelayanan musik juga ya cukup panjang karena kita mesti bikin aransemen, nulis skor minimum gitu kan, itu perlu persiapan gitu. Jadi nggak bisa datang go show dan kemudian kita baru latihan dan ya jadi memang itu model-model persiapan yang aku lakukan sih. Siapa yang suka ngajak-ngajak anggota keluarganya untuk pelayanan? No one can... Ibu. Gue Iris, aku Iris. Papi. Mami. Mami. Ini menarik nih, jawabannya berbeda. Kita tanya sama Ezra. Emang Papi ngajakin apa sih? Gimana dia ngajak-ngajakinnya? Mungkin nggak ngajak-ngajakin juga sih, tapi lebih bukan didorong juga, tapi kayak di-encourage gitu deh. Kalau aku, karena kan pertanyaannya kan siapa yang paling sering. Kalau Papi tuh paling ngomongnya sesekali. Kalau Mami tuh kayak terus-terusan gitu. Secara konsisten ya. Kalau kita kan tuh suara hati anak-anak ya. Coba Mami Papinya menjelaskan kenapa mau ngajak-ngajak. Sebenarnya bukan ngajak ya, sebenarnya cuma mengingatkan saja bahwa mereka itu punya tanggung jawab untuk melayani. Nah kalau Ezra kan 12 tahun, Ezra tuh udah nggak tinggal sama kami, dia di luar terus. Nah jadi memang dia lebih jarang diajak-ajak. Kalau Danila kan 6 tahun terakhir ini udah tinggal sama kami, jadi ya tiap hari ketemu ya tiap hari diomongin sama Nita. Diajakin lah. Kalau menurut aku sih, I think itu mama papa sih yang apa tuh? Itu mesti mama papa yang akan encourage untuk ikut aja. Oke, kita yang paling banyak dulu Ibu. Oke, Iris. Iris jawab kenapa Ibu? Iya, ditanyain kamu nih loh mau bantuin ini apa enggak? Apa ya dulu kita ada acara drama Natal atau harus nyanyi Natal atau apa gitu kan, Ran? Ingat nggak, Ran? Itu kan juga ibu yang ngajak gitu tuh. Jadi karena emang ibu kan komunitasnya teman-teman konco-konconya itu banyak. Jadi kayak kadang kalau bisa butuh bantuan atau apa tuh biasanya ibu suka ngajak keluarganya ikutan gitu. Akhirnya kamu mau gimana, Riz? Kan kamu punya pilihan sebenarnya untuk menolak. Ya gimana, satu keluarga udah ikut masa gue nggak ikut. Lala, boleh silahkan dijawab kenapa Iris yang mengajakmu? Gak tahu ya, aku suka dibilang disuruh ikut pelayanan. Mungkin karena dia majelis. Terus rasanya apa waktu diajak? Ya kalau lagi nggak mau gitu. Kalau yang mau ya mau gitu Kak. Terus akhirnya mau gimana? Kenapa bisa akhirnya mau karena oh ya gue bisa nih, terus kayak ya udah ada waktu juga. Oke, menarik. Lia. Jawabanku ibu tadi. Sebenarnya nggak secara langsung kayak disuruh, Lia kamu ikut pelayanan ini, ikut ini gitu. Enggak sih, cuman kayak dari kecil kan dari remaja kan udah ikut pelayanan kayak dari sebatas bawa kantong persembahan atau jadi MC dan gitu-gitu. Kalau aku ceritain aku ikut pelayanan kayak gitu tuh ibu tuh kelihatan seneng gitu. Jadi nggak tahu sih motivasinya salah apa enggak ya. Jadi kayak supaya mama senang, ibu. Supaya ibu senang. Rani, kayaknya ketawanya kenceng banget waktu Lia bilang supaya ibu senang. Apakah sepakat? Ya sepakat.
Soalnya kalau enggak tuh kayak disinggung-singgung terus gitu. Ayo dong, Iris ikut jadi majelis, ini gini-gini gitu. Jadinya aku ya. Tapi aku banyak nolaknya juga sih sebenarnya. Ibu mau memberikan penjelasan, Bu? Ya, kenapa kok saya itu pengen anak-anak itu ikut masuk di dalam pelayanan ya? Karena saya itu pengen anak-anak itu melakukan pelayanan pekerjaan itu di gereja gitu. Karena waktu kecil rumahku tuh selalu keluar masuk orang untuk pelayanan. Ada katekisasi di rumah, ada pelayanan kur. Jadi dalam kehidupan pelayanan gitu. Mungkin ada kakakku atau aku juga pernah mengalami bahwa risih ya, rumah kok jadi terus banyak orang keluar masuk seperti itu. Tapi ternyata aku setelah berkeluarga, aku juga rasanya membawa anak-anakku tuh dalam lingkungan gereja gitu. Supaya kita kalau misalnya ada sesuatu mengalami kesulitan, kita itu sama Tuhan itu sudah terbiasa gitu loh. Sudah terbiasa kita manggil Tuhan, minta tolong Tuhan. Gak tahu kayak seperti itu. Siapa yang paling susah diajak buat pelayanan? Rani. Jethro ya. Mau memberi tanggapan mungkin Ezra sebagai yang ditunjuk secara harmonis sama semuanya. Apa ya? Ya mungkin sebenarnya emang nggak se-outgoing kayak keluarganya yang lain gitu deh. Kalau Rani susahnya mungkin karena punya banyak anak kali ya, jadi kadang suka Anak banyak. ya 2, maksudnya kan udah rempong aja punya buntut gitu. Apalagi masa-masa pandemi, Rani tuh kayak super takut banget gitu untuk keluar apa segala macem, jadi ya mungkin agak rempongnya di situ kali ya. Tapi lebih kayak ke masa pandemi sih sebenarnya kalau Rani. DJ kali ya. Mungkin DJ itu ya dia belum ketemu aja kali aku bisa di mana gitu kan. Kalau dia lihat Janis misalnya nyanyi, nah dia nggak terlalu pas kayaknya buat nyanyi menurut dia gitu. Kayaknya itu sih, cuma sekarang kalau saat ini kan dia enjoy banget ya untuk edit movie dan sebagainya, itu nggak usah disuruh juga dia menanti-nanti gitu. Akhirnya menemukan jalannya ya Jethro ya. Siapa yang pelayanan di bidang yang sama sekali tidak diduga-duga sebelumnya? Nih. Iya. Ayah. Ezra, apa tuh? Boleh dijawab dulu sama Papi sama Danila deh. Apa pelayanan yang kok tiba-tiba di pelayanannya itu ya gitu? Oh, ini sih dia waktu mereka tinggal di Australia itu, Ezra kan orangnya tadi dia bilang kan, Ezra itu orangnya tidak outgoing gitu, jadi nggak mudah untuk berinteraksi dengan orang gitu. Nah, ujuk-ujuk satu saat tiba-tiba dia buka apartemennya untuk tempat rutin untuk berdoa setiap minggu. Berarti kan tiap minggu dia kedatangan tamu untuk doa bareng gitu. Jadi it's a surprise kan. Ezra, apa yang membuatmu tuh mengambil langkah itu? Waktu itu rasanya itu nggak susah-susah amat. Ya, sebenarnya emang agak susah sih. nggak kepikiran juga kalau tiap minggu datengin orang kan lama-lama capek juga. Tapi ya rasanya itu kayak hal kecil yang bisa dibikin dan bisa membantu orang lain. Jadi ya kenapa enggak gitu. Oh yang ditunjuk Mama, silahkan. Kak Thomas, kenapa nggak menduga? Aku nggak tahu dia ternyata senang ibadah alternatif dan pelayanan di sana tuh senang banget. Kayaknya kalau udah ibadah alternatif itu semua udah mesti keluar, dia sendirian pelayanan ibadah alternatif di Zoom gitu sama Vera, sama ya. Jadi aku baru tahu gitu, dia ternyata pelayanan ibadah. Itu setelah pernikahan berapa tahun Kak itu? Akhirnya. Berarti kan baru kan nih, karena baru kan ya ibadah alternatif? Baru ini, baru. Berapa tahun tuh Kak? 20 tahun, baru tahu. 20 tahun kemudian. Iris. Saya. Oke, wah ini jawabannya beda-beda nih. Kalau gitu, kita tanya nih satu-satu. Lihat dulu deh, kamu tadi jawab siapa dan kenapa? Aku jawab Lala, karena pelayanan dia tuh kebanyakan di bagian graphic design, padahal dia sama sekali nggak pernah belajar itu. Tapi dia
sekarang pelayanannya di situ sih banyak kan, dan jago. Luar biasa. Rani jawab silakan. Lala jadi kameramen gereja. Padahal anak fashion, tapi dia bangga banget pegang kamera. Kamera sama dia gedean kamera. Iya. Random. Silakan Lala, kamu kenapa tidak suka Iya, resiko? Kak. Iya, Kak. Jadi aku tuh kepo banget kan sebenarnya. Apalagi pas lagi pandemi kayak, ayo pelayanan terus kayak bisa jadi apa? Bisa jadi kameramen nih. Terus pemuda kan kayak nanya, siapa yang mau jadi kameramen? Terus aku tuh kayak kepo, rasanya tuh gimana jadi kameramen. Terus pas aku pengumuman di keluarga gitu kayak, guys, aku hari Minggu ini ya ke gereja. Aku ada pelayanan. Wih, pelayanan apa lah? Kameramen. Terus semua langsung ngetawain aku kayak, hah, kamu jadi kameramen? Ngapain? Emang kamu bisa? Terus bukannya kamu kurus? Emang kamu kuat megang kameranya? Gitu, beber semuanya langsung kayak nanyain gitu. Iris, silakan Iris. Kalau aku milih diri aku sendiri, nggak pernah nyangka dulu kayak pernah jadi penatua, karena aku dulu tipe yang kayak kalau di pelayanan aja sempet yang, aduh, gue tuh nggak mau yang kayak pelayanan itu yang komitmen panjang kayak gitu, jadi pengennya ya udah cuma bantu-bantu aja gitu. Tapi kemarin gue sempet jadi penatua, sempet yang kayak, beneran ya gue sempet jadi penatua kayak gitu-gitu. Jadi itu pelayanan yang nggak pernah gue sangka-sangka, tapi ternyata gue belajar banyak dari situ. Om mungkin mau nambahin Om. Emang aku tidak menyangka bahwa Iris bisa terpilih dan mau untuk menjadi penatua. Walaupun aku lama merasa bahwa Iris itu sangat mencintai Tuhan. Dia banyak sekali memperhatikan kebaikan Tuhan. Penuh rasa syukur. Sehingga ketika Iris mau dipanggil Tuhan untuk jadi penatua, kami merasa bersyukur dan mendukungnya. Itu. Siapa yang pernah dilupakan karena terlalu sibuk pelayanan? Nggak ada. Kita anak-anaknya kita dilupakan. Ya, kita dilupakan. Ya, mau cerita mungkin boleh? Apa ya, pas kecil sih, pas zaman-zaman papa ibu banyak banget retreat pasutri, kayak setiap minggu ada tuh, kayak pengen gitu weekend tuh jalan-jalan bareng papa ibu, cuman kayak tiap minggu pasti ada di gereja ini, di gereja itu, pada pergi-pergi terus sampai kita pas masih kecil di rumah nggak tahu mau makan apa. Untung teman-temannya papa ibu tuh baik-baik gitu, kayak ngirimin makanan gitu. Sama Lala di rumah berdua dong kayak, oh gitu. Masak nasi, terus nasinya lodoh. Banyakkan air. Tapi kalau itu kan sudah lewat. Sekarang melihat itu apa rasanya Lala? Dengan punya keluarga yang agamanya tuh bukan cuman KTP gitu, Kak. Jadi emang kita memang punya pelayanan, terus emang dekat sama Tuhan tanpa di depan pelayanan pun kayak sendiri-sendiri pun itu jadi kayak, aku sih yang paling kecil jadi ngeliat mereka semua yang lebih tua tuh jadi kayak motivasi untuk ya dekat sama Tuhan tuh sesuatu yang value. Ya. Om Tante mau nambahin? Ya, aku minta maaf sama anak-anak, sama sharingnya Lia tadi, bahwa ketika kita sibuk, sehingga mungkin tanpa kami sadari bahwa seolah-olah kami meremehkan atau melupakan anak-anak, makannya, dan lain-lain, dan Papa sama Ibu minta maaf. Tapi dengar sharingnya Lala, rasanya juga ada syukur, ada sesuatu yang seolah-olah dibayar lunas oleh Tuhan, bahwa ternyata Tuhan balas itu dengan kebaikan, sehingga Lala misalnya tadi menceritakan bahwa dia merasakan bahwa dia adalah bagian dari keluarga yang melayani. Thank you Lala. Thank you loh sharingnya. Tapi bersyukur kita percaya kita punya Tuhan yang selalu provide. Kalau kita punya hati yang memang tulus untuk Tuhan, anak-anak tersenyum hari ini dan bersyukur atas penyertaan Tuhan. Aman ya. Pertanyaan dong buat anak-anak nih, Ezra sama Danila. Gimana rasanya melihat orang tua sangat aktif sekali pelayanan? Aku penasaran aja sih. Capek rasanya. Ngelihat mereka sibuk gitu, rasanya capek sendiri. Iya, sama sih. Mungkin kayak waktu kecil kerasa sih capeknya. Karena waktu kecil itu kan kita ya bergantung sama mereka kan. Mereka ada rapat, pulang gereja, ya kita harus tunggu di mobil. Udah kelaparan, udah kecapean, tapi tetap aja harus nungguin gitu. Kalau sekarang sih udah semakin dewasa, aku ngelihatnya lebih ke kagum sih. Karena mereka kan juga ada kesibukan masing-masing. Kayak papi kan juga masih kerja, mami kan juga ngurusin rumah tangga. Tapi mereka bisa membagi waktu, mereka bisa balance waktunya
Makanya kayak pertanyaan tadi tuh yang kayak pernah ngerasa kayak kelupaan atau ketinggalan gitu, nggak juga sih, karena tetap ada waktu juga sih sama kita. Tapi aku memahami sih perasaan Ezra dan Danila yang ya sibuk banget ya, mereka anak-anak yang nungguin orang tua rapat, paham gue, paham. Tos dulu lah. Kita pertanyaan berikutnya. Siapa yang paling sering Zoom pelayanan? Papinya nih ya, kayaknya screen time-nya paling banyak nih. Hai, ngaku semuanya. Semua. Ibu Kak. Karena ibu gini, kalau misalnya cucunya telepon, sebentar ya, Oma lagi jadi MC. Sebentar ya, Oma lagi ada ini, acara ini gitu. Jadi cucu-cucu pun mencari Oma, terus Oma lagi screen time ya, Ran ya? Ya. Nah, karena pas ada si senior, terus rapat pelawatan, Pak Sutri, ada Pak Sutri Keroncong, dan Pak Sutri itu ada dari Gunung Sari, dari tim, dari Serpong, rapat-rapatnya berikut mengunjungi orang sakit kita juga. Ya, terutama di masa COVID ini penghiburan terus. Aku jadi penasaran sama Om yang bersama dengan Tante mendampingi ini screen time-nya Tante kayaknya panjang nih kayaknya. Gimana Om? Oh, nggak apa-apa, karena aku melihat bahwa yaitu gilirannya dia saat itu ada aktivitas di masa pandemi ini sering sekali jadwal Zoom. Sehari itu bisa 2-3 kali. Ada penghiburan, ada penguburan, ada kepindahan rumah, ada macam-macam lah. Dan memang begitu ya, aku enjoy aja. Siapa yang paling lama dalam pelayanan di gereja? Oh, oke, aku. Iya. Jam terbang. Pak Ibu. Tuh, Mami ya, semua sepakat Mami. Om Tante mulainya bareng atau ada yang lebih dahulu? Ibu dulu paduan suara, baru Papa Pak Sutri ya? Ya. Apa pernah tua juga kan dua periode ya Pak? Ya, memang kadang suka nyambung gitu ya. Jadi habis latihan ini, terus nanti ada rapat ini, rapat itu gitu. Sudah rapat, kadang kita diajak ngobrol lagi gitu. Itu yang paling lama. Harus dengerin orang curhat, karena mungkin kita bisa menolong. Berarti Kanita yang mulai duluan dong kalau katanya yang jam terbangnya paling panjang. Iya, saya waktu itu awal mulai pelayanan tuh karena diajak mertua. So, one day diajaklah saya pelayanan ikut paduan suara waktu itu. Terus awalnya gimana Kak rasanya? Dimulai dari diajak mertua? Karena ikut paduan suara, saya kebetulan juga suka, jadi ya seneng-seneng aja. Habis setelah paduan suara terus diajak ikut kolintang, saya juga happy-happy aja. Terus sampai akhirnya Kak Chandra mengikuti, itu butuh berapa waktu Kak? Lumayan lama ya. 93. Kalau untuk pelayanan di GKI Pondok Indah 7 tahun. Siapa yang pernah menyesal gabung dalam suatu pelayanan? Silakan Om menjawab, Om. Berikan penjelasannya Om. Ya, aku waktu itu diajak oleh istriku untuk paduan suara karena dia menyanyi. Walaupun di mataku itu yang namanya lembar not tuh nggak bicara apa-apa. Mau 1, 2, 3 atau do re mi, I don't know. Sehingga ketika nyanyi saya hanya bisa ikut nyender ke orang. Sehingga ketika kalau orang yang aku senderin itu note-nya salah, ya aku ikut salah. Aku ngerti nyanyi. Dan aku sangat menderita. Sampai saat akhirnya ya udahlah, aku boleh untuk mengundurkan diri, ya aku keluar dari paduan suara itu karena memang aku nggak bisa gitu loh. Mohon maaf, dari kecil aku nggak bisa nyanyi. Sekarang pun kalau nyanyi di rumah selalu dimarahin sama ibu, fales katanya. Ya udahlah, emang nasibku. Kalau orang lain kan belajar nyanyi itu notnya dulu ya. Kalau papa nggak, di rumah harus diajari kata-katanya dulu gitu. Baru nanti di tempat latihan dia ikut-ikutan not karena do re mi dia nggak tahu. Anak-anak pernah menyaksikan nggak waktu itu? Aku belum lahir, cuman lihat fotonya terus kayak papa nyanyi. Iya, kayak pas dibilang, aku sama Balia kan kayak papa suaranya nggak emang kayak gitu nyanyinya. Terus kayak papa dulu paduan suara. Hah, papa dulu paduan suara.
Pengalaman apa yang paling lucu dan berkesan selama pelayanan? Kalau saya mungkin yang saya berkesan itu saya surprise melihat Chandra ikut pelayanan di paduan suara. Waktu itu paduan suara apa? Oh, iya itu dia. Paduan suara Sentana. Ya, dia pernah ikut itu. Ya benar-benar. Itu jadi kalau tadi yang menyesal ada tuh itu. Jadi waktu zaman saya masih penatua, mabit ibadahnya Pak Bambang Yuwono ya. Beliau bikin paduan suara. Nah, saya diajak di situ. Ya, saya mau aja pertama gitu. Nah, tapi setelah latihan 3 kali, saya bilang sama Pak Bambang nih, I'm not going to continue ya, kayaknya nggak bisa lah. Satu lagi kalau itu buat Mita kan ya. Kalau buat saya gini dulu. Kalau Mazmur Pendarasan itu kan penatuannya disuruh nyanyi, jadi nggak pakai PNJ itu. Satu saat saya harus tugas ke Desa Kemang, jadi saya latihan di rumah. Begitu sampai di Telaga Kahuripan, kacau, saya nggak tahu masuknya kapan. Terus akhirnya ayatnya, baitnya yang harus saya nyanyiin itu saya rap aja. Jadi saya nge-rap aja. Saya bacain sambil ada musiknya. Jadi gitulah akhirnya. Mungkin satu-satunya Mazmur didaraskan dengan rap. Aku tiba-tiba keinget sih, emang dulu kan Papi waktu jadi majelis itu harus, yaitu yang nyanyi Mazmur itu, beberapa hari sebelum hari Minggunya itu, setiap malam tuh ada kayak coaching session. Si Mami nyanyi, terus Papi nyanyi, terus dibenerin kalau agak-agak fales-fales. Jadi itu kayak diulang-ulang aja, terus ada private coaching session gitu di rumah. Suatu momen yang menarik ya, kalau kita ingat masa lalu tuh kayak menjadi potret yang indah ya. Ezra bagaimana, Maid? Apa ya? Pengalamanmu sendiri juga boleh. Angkat bangku, Iya, kepikirannya itu sih. Jadi dulu tuh SMP ya itu. Pertama kali mulai melayani kayak di sekolah minggu. Sebenarnya kayak nyanyi nggak bisa. Kayak tadi udah ngomong outgoing juga nggak. Jadi nggak bisa jadi kayak penyambut or whatever. Jadi ujung-ujungnya mulainya tuh cuman angkat-angkat bangku. Pindahin dari TM ke gedung gereja buat remaja atau pra-remaja ya waktu itu. Aku sama satu teman lagi, Sirian. Ya, gitulah. Itu kita semua kayak memulai karir dari situ ya, ngangkat bangku. Memang itu, apalagi kalau anak-anak yang orang tuanya aktif, berarti datangnya pagi. Pasti gue yang ngangkat bangku. Dulu aku pernah jadi WL pas Natal. Dan itu bukan di ibadah kaum muda, tapi di ibadah langsung full umum semuanya. Jadi itu berkesan buat aku sih. Kalau aku mungkin nggak literally satu momen pelayanan gitu sih. Aku ngerasa di setiap pelayananku tuh ada pelajaran yang bisa aku ambil. Semakin sering pelayanan, semakin ada compassion gitu. Terutama kalau aku kan sebagai profesinya tenaga kesehatan gitu. Jadi pengalaman yang aku dapat dari pelayanan itu, terutama compassion itu bisa aku aplikasikan ke orang-orang yang aku temui, orang-orang kecil, ke pasien-pasien gitu. Rani, aku waktu remaja kali ya, waktu SMP. Jadi waktu itu aku sempat jatuh lah. Tulang belakang aku jadi harus pakai baju besi gitu lah. Pokoknya dalam satu kondisi yang nggak menyenangkan lah waktu masuk remaja. Tapi waktu itu aku inget banget, Kanto tuh ngajakin buat jadi ketua remaja. So aku bertanya-tanya, kenapa gue yang dipilih ya? Padahal banyak orang yang lebih oke gitu, bisa kemana-mana gitu gerakannya apa segala macam. Kayak Tuhan tuh nggak pilih-pilih gitu, dia mau ngetes siapa asal Tuhan mau kasih gitu. Kalau kita bilang iya mau, itu dukungan keluarga itu yang paling penting sih, karena mereka yang nganterin, mereka yang kasih aku semangat. Kalau aku kayak aduh aku nggak mau gini, mereka tuh kayak udah kamu pasti bisa, kita anterin, kita temenin gini-gini. Jadi dukungan mereka sih yang kayak paling bikin aku tuh terus mau dan maju gitu. Kalau aku sih sebetulnya yang tadi ketika aku masuk paduan suara itu yang paling berat dalam hidupku. Tapi si Tante kayaknya punya sesuatu deh. Oke, silakan Tante. Ya, itu nomor satu adalah kita harus mempunyai relasi baik di dalam dulu supaya kita jadi berkat itu. Yang paling lucu adalah karena aku ini terlalu banyak rapat ya, sehingga banyak janji kan. Aku nggak tahu suatu hari apa orang itu lupa atau aku lupa gitu ya. Pak Sutri ya. Di rumah saya itu sering diadain rapat, anak-anak tahu gitu. Kadang hari ini rapat dengan orang ini, besok lagi dengan grup ini, besok lagi dengan kelompok mana. Setiap Sabtu rasanya ada gitu. Terus suatu hari kita pikir kita itu nggak ada rapat itu.
tahu-tahu ada orang datang bawa makanan, terus tahu-tahu masuk duduk di meja rumah kita. Terus anak-anak itu bilang gini, Ibu itu siapa? Ibu ada rapat? Enggak ada itu. Itu sudah duduk di situ gitu. Ibu itu loh, ini rumah itu ada privasinya gitu loh katanya. Kok bisa keluar masuk orang, sedangkan ibu itu katanya nggak ada rapat. Terus kita makan bareng di situ gitu, kita ajak. Mau makan sama anak-anak jadi nggak jadi gara-gara ada tamu itu. Tapi setelah itu mereka pulang itu mungkin aku takut sama anak-anak gitu. Tapi aku juga ketawa geli sendiri gitu. Kalau aku yang paling berkesan, jadi kita pernah pelayanan satu keluarga banget di GKI yang lain. Kita kayak sharing-sharing juga kayak gini, terus kayak talk show gitu, ketemunya physical jadi nggak virtual kayak gini. Karena heart to heart banget tuh jadinya ya kita mengeluarkan semua yang ada di hati kita, terus bahkan ada yang sempet nangis kalau nggak salah ya. Habis itu juga iya ada yang nangis. Habis itu papa juga jadi kayak misalkan ada sesuatu terus papa jadi kayak minta maaf, saya minta maaf tuh di depan semua orang dengan mic. It's very heartwarming gitu sih. Jadi kayak pembelajaran kalau ya hidup kita tuh kita terbuka. Jadi ya aku senang aja di keluarga ini. I love you, Daddy. Kalau aku lebih ke find your calling gitu ya. Jadi sebenarnya dimanapun bisa ngelayanin. Kalaupun sampai ternyata anak-anakku Jenis Jetro nggak melayani di gereja, buat aku fine-fine aja sih, nggak apa-apa. Banyak tempat lain yang juga membutuhkan pelayanan anak-anak Tuhan. Gitu. Jadi kebetulan ini Jenis dan Jetro juga ada pelayanan di Pondok Indah. Tapi yang penting adalah yaitu temukan panggilannya. Temukan apa yang Tuhan mau kita lakukan, nggak harus di gereja gitu. Find your calling ya Kak, menarik. Thank you Kak. Jenis atau Jetro mungkin mau nambahin? Kok aku sih, it's mostly find what you like to do sih. Karena kan misalnya even though you pikir this is your calling, tapi you don't find it interesting at the end, you're going to like question your own calling. Apakah emang this is what I'm supposed to do atau enggak? So emang you have to like find what you really like to do specifically gitu. Benar-benar. Kalau kita mulai dari awal yang kita seneng, nanti ke depannya semakin berbuah ya. Oh, menarik gitu. Jenis mau nambahin mungkin? Sama sih kira-kira kayak find your own place gitu. Gak semua tempat cocok untuk seseorang pelayanan gitu. Jadi kalau misalnya kayak orang tuanya pengen anaknya pelayan di sini tapi anaknya nggak suka, ya nggak bisa dipaksain juga gitu. Karena kayak need to find tempat di mana mereka gak cuma pelayanan doang, tapi hubungannya sama Tuhan juga jauh lebih ngena gitu daripada kalau mereka pelayanan tapi mereka nggak suka pelayanannya. Jadi kalau memang diajak untuk satu pelayanan, doakan benar-benar, dan kalau memang serak bahwa ini kayaknya memang Tuhan panggil, then just do it lah. Kalau soal masalah kita tuh bisa atau enggak, ada waktu atau enggak, itu nanti Tuhan yang selesaikan. Jadi kalau tadi anak-anak bilang kami berdua ini bisa bagi waktu, sebenarnya kami juga nggak bisa. Tetapi karena kami ingin melayani, maka Tuhan yang memberikan waktu itu. Tuhan yang memberikan kesempatan itu. Jadi kalau alasannya itu waktu atau sibuk, itu sebenarnya bukan alasan lah. Yang penting kita mau dan kita menyambut ajakan pelayanan. Kalau saya take the first step aja dengan berani, langkah pertama itu diambil dulu. Setelah itu Tuhan akan menuntun kita gitu. Whatever happen, pasti ada sukacita di dalam pelayanan. Kalau aku mungkin kita melayani itu kan nggak mesti sesuatu yang besar gitu. Nggak harus misalnya jadi kayak ketua komisi apa gitu. Tapi kita kan juga bisa melayani di hal-hal kecil dan kayak hal-hal yang sehari-hari aja. Melayani kan bukan cuma di gereja aja, tapi juga dimanapun gitu kan dalam kehidupan kita. Sekecil apapun, walaupun kita merasa itu sepele atau nggak penting, kalau kita tahu itu bisa memberkati orang, ya just do it gitu. Kalau lagi mencari mau melayani apa, harus terbuka dan dengar-dengar apa kata Tuhan. Karena mungkin bisikan-bisikannya tuh datang dari tempat yang nggak kita expect gitu deh. You just do it. Tunjukkan bahwa kita rela dan mau, dan ternyata
keluarga saya atau anak-anak ini rela juga dan mau melayani Tuhan. Datang bukan dipaksa, tetapi dari dalam dirinya. Itu yang saya lihat. Terima kasih anak-anak. Kalau saya pengennya itu menjalin relasi yang baik di dalam keluarga gitu. Apakah itu kita sebagai orang tua dan juga ada anak-anak gitu. Sangat lucu kalau kita di dalam keluarga kita tidak mempunyai relasi yang baik, tapi kita mau menjalin relasi dengan orang lain gitu. Kita harus mempunyai relasi yang baik dulu di dalam rumah gitu. Dia melayani Tuhan kan nggak harus di gereja aja ya. Kayak Lia yang profesinya tenaga kesehatan, yang tapi di tengah-tengah begitu tetap bisa untuk keroncong gitu. Jadi sebenarnya sebisanya kita aja gitu. Dan kalau kita punya kesempatan dan kita punya keinginan, ya lakuin aja gitu. Mau nambahin? Boleh, silakan Lia. Itu aku ngeliat betapa pentingnya persiapan sebelum pelayanan itu dari papa ibu. Jadi benar-benar disiapin bahannya, disiapin hatinya, hubungan dengan Tuhan itu kayak jadi contoh yang sampai sekarang tuh aku ikutin. Jadi intinya pelayanan tuh bukan kayak apa yang kita lakukan secara tugas di gereja, tapi itu adalah sebagai bentuk pribadi kita yang sebenarnya. Ngerti sih? Kayak maksudnya Kata bilang kita terbuka. Iya, benar, kata Lala bilang kita tetap terbuka. Jadi maksudnya pelayanan tuh bukan berarti kayak, oh ya gue aktif di gereja, tapi di rumah mungkin kita nggak saling ngobrol, nggak saling dengerin, nggak saling mensupport. Ya, what's the point gitu kita pelayanan di gereja gitu. Jadi pelayanan itu adalah sebuah pancaran dari diri kita sebenarnya gitu. Apakah kita bisa melayani tanpa harus dilihat sama orang gitu, tanpa harus memang di appreciate oleh orang gitu. Bagaimana cara kita berbicara dengan pasangan, dengan keluarga, itulah sebagai bentuk kita untuk pelayanan yang sesungguhnya sebenarnya. Wow, luar biasa ya. Thank you banget loh. Aku dengarnya aja nih sangat terberkati loh dan bersyukur mendengar sharing dari keluarga kalian. Thank you keluarga Kak Chandra, Kanita, Danila, Ezra sudah ngobrol seru sekali sore ini. Thank you Kak Thomas, Kak Joyce, Jadis, Jethro untuk obrolan kita malam ini sangat menyenangkan. Melayani bukanlah suatu keharusan, namun sebuah panggilan. Panggilan untuk mengasihi Tuhan dengan cara berkarya dalam hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Bersama keluarga, mari kita melayani Tuhan menjadi berkat untuk sesama.